Assalamualaikum Bu Ida, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah. Bu Ida, terima kasih Bu Ida atas waktu dan kesempatannya mau berbincang dengan saya. Baiklah Bu Ida, saya ada semacam supervisi nih. Kira-kira apakah Bu Ida bersedia nih saya supervisi? Bisa Allah bersedia. Alhamdulillah. Ya Bu Ida, supervisi ini disebut dengan supervisi akademik berbasis coaching. Nah, dimana biasanya supervisi itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi kita guru kan Bu Ida. Dengan prinsip coaching ini sebenarnya supervisi itu tidak menakutkan. Di sini lebih memberdayakan. Karena kita akan sejawat sama guru, jadi lebih memberdayakan rekan sejawat. Jadi dalam supervisi ini nanti Kaida, saya tidak bermaksud untuk menilai Bu Ida dalam pembelajaran yang akan Bu Ida lakukan nanti. Di sini lebih kepada Bu Ida yang akan memberdayakan diri Bu Ida melalui pembelajaran tersebut. Baiklah Bu Ida, supervisi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan praobservasi yang nanti akan kita lakukan. Yang kedua itu ada tahap observasi. Nah, di tahap observasi ini nanti saya akan melihat Bu Ida mengajar di dalam kelas. Bu Ida tidak keberatan kan? Alhamdulillah. Nah, tahap ketiga nanti Bu Ida itu disebut dengan tahap pasca observasi, di mana nanti setelah pembelajaran yang telah Bu Ida lakukan nanti di kelas, nanti kita akan berbincang lagi. Nanti Bu Ida akan merefleksi bagaimana pembelajaran yang telah Bu Ida lakukan di kelas ini. Nah, sekarang kita akan melakukan tahap pra-observasi dulu ya Bu Ida ya. Terkait dari supervisi akademik ini, kira-kira Bu Ida nanti mengajar di kelas berapa nanti? Menurut jadwal besok di kelas 1. Nanti besok supervisi di kelas 1 ya Bu Ida ya. Materinya tentang apa ya Bu Ida? Tentang ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Nanti dari pembelajaran agama Islam ya Bu Ida. Iya. Terus nih tujuan pembelajarannya nanti apa Bu Ida? Nah, di pembelajaran ayo kita sholat ini tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan teknik ATM. Ya. Tujuannya pertama saya ingin siswa itu mampu menunjukkan sikap disiplin, kemudian mampu menyebutkan nama-nama sholat wajib, dan juga mampu menyebutkan jumlah rakaat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang nantinya hendak dicapai saat pembelajaran nanti ya Bu Ida ya. Nah, dari tujuan tadi nih, tujuan pembelajaran yang hendak Bu Ida capai nih, nanti Bu Ida pengennya dalam pembelajaran tersebut Bu Ida mau area pengembangan Bu Ida tuh di area mana nanti? Atau kompetensi yang akan Ibu capai itu di potensi apa aja? Jadi seorang guru tentunya kita harus mengembangkan potensi pedagogik. Kemudian di sini saya mau Bu Mis menilai saya di pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi Bu Ida nanti mau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali tuh Bu Ida mengharapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, apa saja nih yang ingin Bu Ida, yang telah Bu Ida persiapkan, semacam strategi, metode, atau banyak sekali nanti kan yang akan Bu Ida persiapkan? Yang saya persiapkan tentunya pertama RTP berdiferensiasi.
di RPP berdiferensiasi itu saya menerapkan pembelajaran. Pertama, langkah-langkah pembelajarannya tentunya pembelajaran di awal, pembukaan, yaitu ucapan salam, berdoa, kemudian mengabsen siswa dan mengajak siswa untuk melafalkan ayat-ayat pendek. Nah, di pembelajaran inti inilah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Itu saya akan mengelompokkan siswa, karena ini di kelas 1, saya mengelompokkan siswa menurut pemahaman siswa tentang membaca. Jadi saya akan mengelompokkan siswa yang sudah lancar membaca, yang kurang lancar, dan yang belum lancar. Nah, yang di siswa yang telah lancar saya akan memberikan dan menyuruh mereka untuk membaca buku paket yang tentang ayo sholat. Kemudian yang kurang lancar, yang belum lancar, yang kurang lancar, saya akan mengasihkan poster tentang sholat. Ya, yang belum lancar nanti saya akan memberi video pendek yang saya download di HP dan mereka melihat dari video tersebut. Nah, dari area pengembangan yang telah Bu Ida sebutkan tadi nih, ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Ida yang ingin saya observasi tersebut. Indikator yang mana, Bu Ida? Itu yang saya inginkan, pertama anak menunjukkan sikap disiplin, kemudian dia mampu menyebutkan nama-nama sholat wajib dan menyebutkan jumlah rakaatnya. Itu indikator ketercapaiannya. Nah, dari indikator yang telah Bu Ida sebutkan tadi nih, ada lagi enggak indikator ketercapaian yang lebih spesifik lagi? Karena ini belajar kelompok, jadi saya maunya anak itu semuanya aktif, ikut melaksanakan pembelajarannya dalam kelompok tersebut, semuanya ikut berpartisipasi, ikut aktif, dan menunjukkan sikap pedulinya dan merasa bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan. Nah, berarti yang ingin menjadi indikator ketercapaian Bu Ida nantinya yaitu apabila yang pertama anak dapat menyebutkan berlaku disiplin, dapat menyebutkan nama sholat dan jumlah rakaatnya. Kemudian anak ikut berpartisipasi aktif ketika kerjasama, pembelajaran pas kerjasama nanti ya Bu Ida ya. Nah, berarti itu menjadi indikator ketercapaian yang akan Bu Ida terapkan nanti. Nah, nanti setelah itu nih Bu Ida, selain RPP yang telah saya siapkan, kemudian juga saya menyiapkan tentunya buku paket, kemudian poster, video pembelajaran dan materi pembelajaran serta LKPD. Sepertinya pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya sudah Ibu persiapkan secara matang ya Bu Ida ya. Mulai dari RPP berdiferensiasi, dari medianya seperti poster, buku, video pembelajaran. Nah, semuanya sepertinya telah dipersiapkan secara matang. Kapan waktunya Bu Ida? Besok jam pertama di kelas 1. Oke Bu Ida, jadi saya tidak sabar nih mau melihat langsung pengimplementasian dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Ida lakukan. Oke Bu Ida, terima kasih atas waktu dan kerjasama. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Tolong Aziz
rakaatnya? Kalian sudah tahu sholat wajib? Ada berapa sholat wajib? Sholat wajib ada berapa sehari semalam? Siapa yang sudah tahu apa aja nama sholatnya? Subuh. Apa lagi? Ada sholat malam? Ada sholat pagi, ada sholat malam. Sholat apa lagi? Ada maghrib, ada isya. Ada siang. Oke. Banyak sholatnya? Ada 5. Ya, banyak sholatnya ya. Nah, berarti anak-anak ibu semua belum dapat menyebutkan nama-nama sholat yang sempurna. Ya, sholat wajib itu ada 5. Nih, Bapak lihat dari ibu ada berapa nih? Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama, cara mengingat sholat. Lihat dulu, cara mengingat sholat. Sholat itu termasuk dalam rukun Islam. Lihat tulisan ibu. Bacanya ada berapa? 1, 2, 4. Dari bacaan Islam kita bisa mengingat nama-nama sholat. Yang pertama huruf apa? Islam, yaitu sholat Isya. Isya, nama sholat. Apa namanya? Isya. Isya ini sholatnya malam. Ya. Kemudian ini huruf apa? S. Dari huruf S, nama sholatnya adalah
Matahari terbenam. Nah, telah tahu menyebutkan nama-nama sholat. Coba ulang lagi bersama, sebutkan nama-nama sholat. Siapa semua? Yang kelompok ini, yang kelompok sini. Sebutkan nama-nama sholat wajib. I, S, Duhur, Asar, Maghrib. Ada berapa nama-nama sholat wajib? Udah tahu semua? Adit, duduknya bagus. Nah, ini tadi nama-namanya. Ada yang pernah sholat? Kalau sholat itu gimana? Ada gerakan, ada bacaannya. Nah, sekarang kita sudah mengenal nama-namanya, jumlah rakaatnya. Nah, jumlah rakaat sholat. Ada yang sudah tahu sholat isya berapa rakaat? Berapa? Ayo sholat isya 2 rakaat. Ya. Terus? Adik, berapa rakaat sholat isya? Ya. 4. Siapa yang bilang sholat isya 4 rakaat? Angkat tangannya. Oh, Ayu tadi 2, sekarang jadi 4. Dia berapa? Oh, dia 5. Rajin dia ditambahnya. Nah, yang benarnya, ya, sholat isya itu berdurasi 4. Ayo baca yang tulis. 4 berapa rakaat sholat isya? 4. Kalau sholat isya 4 rakaat. Dia tadi kelebihan. Kurangi 1 ya. Cuma 4
Jangan sana depan. Kamu lihat gambar ya sayang. Nah, lihat ini gambar apa? Enggak, yang ini istimewa. Yang lain lihat tugas yang ibu beri ya. Yang di sini dia istimewa. Yang di sini nggak pakai halaman sayang. Dengarkan yang ibu tayangkan. Ibu punya video. Kamu lihat, dengarkan dan hafalkan. Sini ya. Ah, ini punya ada. Ini lihat aja gambar ini gambar apa? Ya, bisa. Nah, nih baca nih nama-nama. Berapa bisa? Alifah, nama berapa? Irwan di video ibu aja ya. Nah, ikuti waktunya. Halo kalian semua. Yang sebelah sini udah dilihat dulu ya. Udah ketemu dengan sholat. Kamu lihat video saja. Oke. Ini ibu ada tugas. Ini tugasnya. Di sini nanti kamu isi. Ini ada bacaan, gambar kerja, dasarkan. Dari buku di sini ya. Nulisnya di sini. Ini yang nulis satu kelompok satu aja. Terserah siapa yang nulis. Perempuan aja sekretarisnya. Dan yang nulis yang lain punya sama ya. Yang lain sebentar baca tugasnya apa. Bukan sini mana sebenarnya. Oke. Sebentar ya. Isinya apa? Nah, semua yang nulis ya. Yang lain nanti sebentar. Irwan, yang sebelah sini. Irwan yang nulis. Abang bicara. Yang di sini Irwan yang nulis ya. Halo semua. Di bawah ini ada nama-nama anggota kelompok. Tahu kelompoknya? Tahu nama Anda? Silakan tulis dulu namanya. Irwan. Irwan tulis ini. Ya, Irwan dulu. Boleh nama panjang boleh yang kamu bisa aja. Semua nama temannya ya. Terus ya. Apa di bawah? Hah? Oh, buat. Tuh, nanti nama kamu tulis. Ya, aja. Kelas kembali ya Irwan.
Ini tadi sudah tampil ke depan, alhamdulillah sudah bisa. Sekarang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yakni nama-nama apa? Nama-nama apa? Sholat. Sholat apa namanya? Sholat wajib. Ada berapa sholat wajib? 5. Coba sebutkan. Yang pertama namanya apa? Sholat isya berapa rakaat? Sholat maghrib, sholat subuh, sholat asar. Berapa rakaat satu hari satu malam kita sholat? 17. Berapa kali sholatnya? 5 kali. Ini namanya sholat wajib. Alhamdulillah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dapat melaksanakan sholat wajibnya dengan sempurna. 5 kali satu hari satu malam. Sudah pelajaran kita hari ini. Sama-sama ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kada PR dulu ya, Nak. Boleh istirahat. Tadi yang mau uang banyak, yang mau bayar kas, bayarkan dulu, nanti hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ida ini sudah melakukan tadi pembelajaran di kelas, yaitu tentang observasi kelas ya, supervisi yang dilakukan di kelas. Kemarin Kak Ida pas pra observasi juga menyebutkan nih indikator pencapaian yang mau Kak Ida capai. Nah, dari pembelajaran yang telah dilakukan tadi nih, apa saja indikator ketercapaian yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Nah, sesuai indikator kemarin, pertama siswa mampu menerapkan sikap disiplin, kemudian siswa mampu menyebutkan nama-nama sholat wajib dan juga jumlah rakaatnya. Tapi dari indikator ketercapaian tersebut semuanya sudah tercapai ya, Bu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Hasil dari observasi yang telah dilakukan di kelas kemarin, menyampaikan catatan hasil observasi Nah, saya juga setelah melihat nih indikator-indikator yang menjadi ketercapaian tersebut, pas pembelajaran siswa juga sudah aktif bekerja sama ya Bu Hidayah. Siswa juga sudah mampu menyebutkan nama-nama sholat wajib, jumlah rakaatnya. Nah, untuk kedepannya nih, indikator apa atau kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ida kembangkan terkait pembelajaran dalam kelas? Kalau menyebutkan nama sholat wajib dan jumlah rakaatnya, alhamdulillah anak sudah bisa. Cuman kesulitan saya di situ anak-anak masih ada yang kurang aktif. Kalau yang namanya anak kelas 1 itu membaca belum bisa. Nah, disitulah kendalanya. Jadi kalau dia memang belum paham membaca, pas melaksanakan tugas SKPD-nya, mereka ada yang nggak pandai baca, diam aja. Jadi tidak aktif. Jadi dari pembelajaran masih ada beberapa anak yang tidak aktif, Ya. anak yang belum lancar membaca. Nah, terkait anak yang belum lancar membaca nih Bu Ida, ada nggak strategi untuk selanjutnya nih yang akan Bu Ida gunakan dalam pembelajaran? Tentunya saya rasa kalau dia mau membaca, pertama dia harus rajin membaca dulu Pak. Kemudian saya akan memperbanyak mungkin dari poster-poster atau memperlihatkan video
akan bisa menentukan dari melihat gambar. Bagus juga, bagus sekali tuh Bu Ida ya untuk strategi selanjutnya. Nah, dari hasil supervisi ini nih, terkait dengan kompetensi diri Bu Ida sendiri sebagai guru, adakah hal-hal lain yang ingin dikembangkan lagi terkait pengetahuan kah, keterampilan Bu Ida dalam mengajar? Nah, kompetensi-kompetensi apa aja yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Tentunya kita sebagai guru itu harus selalu belajar. Kalaupun sudah mengajar, tetap harus belajar untuk menambah ilmu, mengembangkan apa yang ada pada diri kita. Mungkin saya lebih bisa melihat video-video cara mengajar, kemudian mengikuti pelatihan biar lebih paham. Wah, bagus sekali rencana Bu Ida ya. Memang betul Bu Ida yang bisa kita sampaikan. Memang sebagai seorang guru kita harus belajar sepanjang hayat, itu harus kita tanamkan pada diri kita ya Bu Ida ya. Kita jangan lelah untuk belajar dan belajar terus, karena semakin hari semakin teknologi semakin canggih. Nah, dari situ juga kita harus belajar dan menggali terus potensi-potensi yang ada pada diri kita. Nah, terkait nanti pelatihan-pelatihan nih yang akan Ibu lakukan. Terus pelatihan yang telah Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, apa yang kemarin? Udah ada ikut pelatihan tentang kurikulum merdeka, tapi belum begitu paham karena masih secara global. Saya inginnya dituntut, dilatih, memang fokus hanya beberapa gitu, jangan secara global ramai, jadi kurang paham. Di sana itu lebih cepat. Nah, memang itu sekarang jadi apa ya Bu Ida ya, jadi untuk semua kita lah, dituntut untuk semua sekolah, semua guru untuk harus bisa mengimplementasikan Merdeka Mengajar ini ya Bu Ida ya. Jadi mungkin itu bisa masukan untuk kepala sekolah nantinya ya Bu Ida, mengadakan khusus pelatihan untuk sekolah kita terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Oke, baiklah Bu Ida, semoga apa yang menjadi harapan kita tercapai. Nah, jangan lelah untuk selalu belajar dan jangan takut untuk selalu bertanya dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun ya Bu Ida ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga banyak belajar dari Bu Ida terkait dari semua hal lah. Oke, udah. Terima kasih Bu Ida.